Halo, selamat sore semuanya. Oke, kali ini kita akan ada di bincang-bincang dan berdiskusi tentang PIMNAS. Apa itu PIMNAS? Dan sobat prestasi semuanya pasti sudah tahu nih PIMNAS itu apa. Nah, PIMNAS itu adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, ini merupakan kegiatan yang bergengsi untuk sobat prestasi jenjang dikti semuanya. Kali ini kita akan berdiskusi dengan narasumber yang luar biasa. Tentunya ini adalah narasumber alumni PIMNAS ya, selama 35 tahun yang sudah berjalan ini. Jadi mungkin nanti sobat prestasi semuanya yang mau mengikuti PIMNAS ke 35 nanti pada tanggal 30 November sampai 4 Desember di Universitas Muhammadiyah Malang, bisa nih kita kepoin nanti kakak-kakaknya gimana sih caranya menang di PIMNAS tahun ini, seperti itu. Mungkin kita bisa kepoin dengan lebih lanjut. Oke, kita undang untuk para narasumber kita pada Halo, selamat siang kamu kelas Kak Cynthia. Selamat malam, Halo, Kak. selamat sore. Oh, ada yang malam, ada yang siang ya ini. Ini ada satu narasumber lagi yang belum datang ya. Iya, Kak. Oke, sebentar Iya. kita tunggu. Wah, ini kita belum mulai sudah banyak pertanyaan nih Kak. Bagaimana ini? Sudah banyak pertanyaan yang muncul. Oke, halo selamat sore Kak Adit. Halo, suasananya masuk gak ya? Aman ya? Aman, oke aman. Nah Iya. sobat semuanya, kita sudah bersama 3 narasumber luar biasa kita. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Kak Aditya Pramudia Sunandar SPD. Ya, boleh disapa. Halo Kak Adit. Beliau adalah Direktur Eksekutif Ikatan Alumni PIMNAS se-Indonesia dan beliau merupakan jurusan S1 Biologi dari UN-nya ya, kayak baru lulus tahun 2022 ini. Iya, benar banget, Kak. Tapi ini ada tapinya nih, meskipun baru lulus tahun ini prestasinya luar biasa sekali. Kalau saya bacain semuanya, ini kita bisa sampai subuh. Jadi kita bacain beberapa aja. Yang pertama ada juara 1 International Essay kategori Biology Learning International Festival 2022. Ada Gold Medal Social Science kategori International Invention and Innovation Competition 2021 dan kejuaraan lainnya. Wah, ini juga juara PIMNAS juga ya Kak ya? Finalis PIMNAS. Oh, finalis PIMNAS. Oke, ini wah banyak banget. Ini berarti aktif dalam kegiatan penulisan ya Kak ya, Kak Adit ya? Iya, bener banget, Kak Rizka. Seneng Oke. banget deh nulis. Yang kedua ada Kak Cynthia Rosalinda Walanda SP yang merupakan lulusan Universitas Samratulangi Manado, jurusan agroteknologi. Halo Kak. Ya, halo semuanya. Oke. Lagi di Manado juga kah? Iya, lagi di Manado. Oh, berarti sekarang sudah malam kah atau sudah masih sore? Masih sore. Masih sore. Iya, berarti ini Kak Cynthia juga dulunya mendapatkan medali emas kategori PIMNAS yang ke-33 ya? Iya, untuk Wah, kategori posternya. dan aktif kegiatan relawan nih, ada relawan penerjemah, pengajar dan lain sebagainya. Luar biasa. Iya. Oke, kita lanjut Iya. untuk narasumber yang ketiga. Ini ada Kak Muhammad Muklas ini gelarnya Magister PT apa ini Kak? Dan kandidat PhD. Wah, ini Kak Muklas kalau boleh ternyata ini mahasiswa doktoral ya Kak ya? Iya. Di Chunam National University di Korea Selatan. Wah, berarti Iya, sekarang lagi di Korea dong Kak? iya, Kak. Hanya Ya, ini backgroundnya nggak Korea Uni opa-opa gitu. Annyeong, Kak Muklas. Anyong. Bisanya itu doang. Oke, dan ini Kak Muklas salah satu penerima beasiswa pemerintah Korea, GKS Global Korean Scholarship. Dan di tahun 2013, Kak Muklas mendapatkan medali emas kategori poster PIMNAS dan medali perak presentasi di PIMNAS ke-26.
Ini tahun 2013 ya Kak, Ya, meskipun udah lama sudah sekali. nggak apa, itu ilmunya berarti ini bisa menunjukkan bahwa alumni PIMNAS luar biasa Kak. 10 tahun berjalan after kompetisi tetap menjadi sosok yang menginspirasi untuk sobat prestasi semuanya. Seperti itu. Oke, nah Sobat Prestasi kita sudah kedatangan 3 narasumber dan ini ada sedikit pengumuman untuk Sobat Prestasi boleh nih bertanya, mengajukan pertanyaan nanti untuk 3 narasumber kita dan pastinya akan ada hadiahnya. Untuk 2 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah transferan dari Minpres. Ini boleh di GoPay, OVO, ShopeePay, atau transfer apapun itu. Kalau cash, ya kita nanti ketemunya bisa kapan-kapan, nggak nyampe-nyampe. Jadi kita nanti akan ada 2 pemenang ya. Nanti ajukan pertanyaan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Nanti kita akan bacakan dan kita diskusikan bersama. Oke, langsung saja kakak-kakak semuanya. Ini PIMNAS sudah ke-35, berarti sudah 35 tahun PIMNAS berjalan, luar biasa. Dari kamu kas di tahun 26, sekarang 35, berarti sekitar berapa tahun yang lalu itu Kak? 9 tahun yang lalu. Dan Cynthia yang di 2020. 2020, iya. Oke, 2020. Ini PIMNAS berarti ada 8 bidang ya, Kak ya? Bidang RE, RSH, PKMK, KC, PMKI, VGK, GFT. Nah, kalau boleh tahu nih masing-masing dari kamu kelas, Kak Adit dan Kak Sintia dulunya bidang apa? Boleh dari kamu kelas dulu? Kalau saya dulu PKMT, yaitu penerapan teknologi. Oh, penerapan teknologi di bidang teknologi di Kalau bidang. ya, kalau dulu zaman dulu cuma ada PKMP, PKMT, PKMK sama PKMGT. Jadi sangat nggak terlalu luas sama dulu. Jadi saya cuma lebih ke arah penerapan teknologi ke masyarakat. Seperti itu, Kak. Oke. Dan itu tetap berlangsung sekarang sampai sekarang ya Pak ya, di risetnya ya Kak ya. Oke, kalau Kak Adit dulunya di PKM bidang apa Kak? Dulu saya PKM-nya di bidang riset sosial humaniora. Nih, jadi senang banget kalau ketemu banyak orang gitu. Wah, nggak bisa sendiri ya. Aduh, ya salah satunya ya biar bisa sering ngobrol dan berbagi cerita gitu lah. Oke. Oke, oh pantas di penulisannya sosial humaniora semua ya Kak ya untuk risetnya. Iya, padahal saya anak biologi Kak, tapi Oh, banyak risetnya sosial humaniora. nah ini Jadi ya senang aja explore gitu. Oke, dan kalau Kak Cynthia dulunya PKM bidang apa Kak? Kalau saya waktu itu PKM bidang penelitian eksakta. Oke, penelitian eksakta. Oke, berarti ada 3 ya ini 3. Tapi ini tidak memungkiri bahwasanya nanti kakak-kakak di sini semua bisa menjawab semua bidang. Tenang sobat prestasi semuanya. Nah, ini nantinya akan ada PIMNAS ke-35 di tanggal 30 November. Berarti 2 minggu lagi nih, pastinya sobat prestasi pasti sudah mempersiapkan diri nih Kak. Dulunya pasti pernah mengalami masa-masa itu kan, masa-masa persiapan mau bertempur di medan perang. Nah, kalau boleh tahu dari Kak Aditya, bagaimana sih pengalaman selama PIMNAS dan bagaimana proses untuk mendapatkan medali emas tersebut? Boleh dari Kak Aditya dan Kak Muklas terlebih dahulu? Ya boleh, Kak kelas dulu mungkin. Silakan Kak. Oh iya, iya. Ya, terima kasih. Jadi zaman dulu ya, memang agak beda ya, 2013. Jadi saya sangat tertarik dengan PIMNAS ini karena memang di Brawijaya tempat saya S1 dulu, ketika menjadi pemenang PIMNAS itu benar-benar dispesialkan, mungkin dari lolos dapat reward yang besar, kemudian juga bebas skripsi. Terus itulah menjadi motivasi kita itu inginlah menjadi salah satu yang terbaik di universitas. Jadi waktu itu saya dan teman-teman itu sebelum lulus pada tahun 2013, ayo dong bisa dong kita sebelum lulus masuk PIMNAS. Jadi kita buat PKM, gerakan 1000 PKM di fakultas. Jadi
kita juga minta motivasi dari dekanat untuk sebanyak-banyaknya PKM itu kita buat. Nah, waktu itu tim kami mencoba membuat hampir 5 PKM, hampir 7 PKM, pokoknya buat dulu. Nanti kita kerjasama dengan adik kelas. Selama kita buat PKM, kita ajukan proposal, kemudian mendapatkan dana, kemudian dana itu kita gunakan untuk mengaplikasikan apa yang kita buat proposal tadi, perencanaan usaha, kemudian penerapan teknologi, ataupun riset. Kemudian selama 6 bulan kita lakukan penelitian, kita laporkan. Baru setelah itu, laporan itu akan dievaluasi oleh pihak Dikti, dan kemudian akan diseleksi finalis PIMNAS tadi untuk dipresentasikan secara nasional, kemudian akan dipilih terbaik 1, 2, 3, seperti itu. Dan alhamdulillah dari beberapa PKM, kami lolos 5 PKM waktu itu. Namun yang lolos lolos PIMNAS 1 PKM itu PKMT, tapi alhamdulillah yang 3 PKM yang lolos pada tahun berikutnya kami kembangkan lagi, kemudian kami ajukan PIMNAS, lolos di tahun berikutnya PKM 3 PKM seperti itu. Jadi membuat proposal sebanyak-banyaknya, kayak membuka peluang mana yang berhasil. Kalau dari Kak Adit, bagaimana Kak itu dan bagaimana cara meraih medalinya? Kalau aku sih mungkin untuk pengalaman di PIMNAS ya, lebih kepada sering struggle-nya sama ya. Kadang kita bisa banyak berantem gara-gara mungkin latihan, gara-gara udah ngantuk, ayo dong tidur, tapi kayak ada yang kurang nih. Jadi kadang keinget pas PIMNAS itu latihan bisa sampai malam ya. Biasa kan kita training center ya, mungkin Kak Muklas sama Kak Cynthia sering trainer itu sampai jam 10, jam 11, itu belum bisa tidur langsung ya. Belum bisa tidur, kita harus kumpul lagi bareng, terus habis kumpul bareng, ya udah kita latihan lagi presentasi 1-2. Kadang kalau misalnya jadi presenter sampai seret ya Kak Muklas, Kak Cynthia, kadang kita sampai jadi haus gitu ya. Sampai jadi haus, itu pengalaman yang menurut aku nggak bisa dilupain sampai akhirnya itu terbayar ketika kita presentasi. Apalagi kalau misalnya presentasi kami waktu itu online ya. Online itu kan agak susah nyiapin koreonya ya Kak Muklas mungkin bilangnya ya. Koreo dan lain-lainnya ya. Jadi semuanya kadang hanya by visual sama audio aja. Nah itu jadi yang paling menantang sih, nanti gimana nih cara teman-teman nyiapin koreo yang sekarang tuh offline gitu. Penampilan apa atau tambahan-tambahan apa yang mau digunain, entah kostum atau apa, itu yang salah satu pengalaman yang bisa aku sharing agar teman-teman bisa siap-siap. Oke, jadi memang banyak tantangan dan yang harus dipersiapkan untuk PIMNAS nanti ya kayak. Kalau dari Kak Cynthia sendiri, bagaimana Kak dulu bagaimana perjuangannya? Oke, ya kalau dari aku dari PIMNAS Angkatan 33 sama juga dengan Kak Adit. Jadi di tahun 2020 ya, dan memang waktu itu untuk kegiatan PIMNAS-nya dilakukan secara online. Ke tahun 2020 itu teman-teman juga pasti tahu ya, itu lagi tinggi-tingginya pandemi corona, virus-virus corona, dan itu juga membuat PIMNAS harus diadain secara online seperti itu. Dan ya kalau mau dibilang itu bisa itu secara hybrid sih. Jadi untuk tim jurinya secara offline di UGM dan untuk pesertanya itu yang secara online. Ya, jadi untuk presentasi dan semuanya itu dilakukan secara online. Jadi waktu itu tim kita ada 3 orang, ada Agnes sebagai ketua timnya dan 2 anggota, aku sama Monik Sitohang, orang Medan. Jadi waktu itu aku sama Agnes kebetulan lagi sama-sama di Manado, jadi lebih mudah untuk koordinasinya. Tapi Monik masih stay di asalnya di Medan, tapi tinggalnya bukan di pusat kota, tapi di daerah. Dan kebetulan juga di daerah itu sinyalnya itu agak kurang stabil. Jadi ini juga jadi tantangan sendiri buat tim kita.
dalam persiapan ke PIMNAS. Jadi sekedar teman-teman tahu, waktunya dalam penyusunan proposal kita buat metode penelitiannya itu untuk pekerjaan skala lab. Jadi pekerjaan lapangan seperti itu. Tapi karena ada pandemi juga, jadi memang dirombak total jadi penelitian dengan menggunakan data sekunder seperti itu. Jadi banyak sekali penyesuaian yang kita lakukan di situ, dan dengan berbagai keterbatasan seperti permasalahan jaringan. Dan sempat juga ada cerita waktu tim kita lagi presentasi di PKP 2, tiba-tiba jaringannya Monik itu ya terputus gitu. Jadi sempat keluar dari Zoom di saat tim kita lagi presentasi untuk PKP 2. Dan ya best timing dia bisa balik lagi ke Zoom di saat udah mau gilirannya, udah partnya dia untuk presentasi. Jadi wah, untuk itu cerita itu pengalaman yang sangat sesuatu sekali. Jadi ya paniknya pasti ya sangat berasa ya untuk paniknya di saat itu. Tetapi cerita itu jadi akhirnya setelah dikenang lagi jadi cerita yang manis untuk dikenang. Ya mungkin teman-teman juga lagi persiapan untuk PKM, untuk Timnas di 35, ya pasti kalian akan punya cerita sendiri, tim kalian sendiri dalam perjuangan untuk menuju Timnas. Nah itu tadi sharing tentang gimana perjalanan perjuangan tim kita untuk persiapan ke Timnas. Jadi dari cerita sempat terputus koneksi internet pada saat presentasi PKP 2 itu jadi pelajaran juga, sehingga pas presentasi untuk Timnas, Monik akhirnya pindah ke area pusat kotanya di Kota Medan supaya bisa dapat koneksi jaringan yang lebih stabil ya, seperti itu. Oke. Ya terus tentang iya. Jadi memang banyak yang perlu dipersiapkan untuk menuju presentasi Pimnas ya Kak ya. Tahun ini Pimnas secara offline Kak. Jadi mungkin bisa teman-teman yang mungkin kekurangan sinyal, tapi luar biasa untuk timnya Kak Cynthia, ada yang di Manado, ada yang di Medan, kena presentasi tiba-tiba keempat dan masuk lagi. Itu sebuah keajaiban, bisa kita sebut sebuah takdir yang dan mendapatkan medali emas itu itu luar biasa perjuangan timnya. Semoga nanti sobat prestasi semuanya di Pimnas 35 kelancaran dan mendapatkan cerita-cerita terbaik di masa perjuangannya yang nantinya bisa diceritakan kembali seperti dia menjadi cerita manis. Oke, terima kasih kamu kelas Kak Aditya, Kak Cynthia tentang menceritakan pengalaman perjuangan timnya di Pimnasnya masing-masing pada saatnya masing-masing. Ini ada pertanyaan yang kedua nih. Nanti setelah ini kita bacakan Q&A pertanyaan dari sobat prestasi semuanya. Ingatkan sobat prestasi, penanya yang terbaik kita akan bagikan hadiah berupa transferan dari Minpres untuk pengisi GoPay, OVO, Shopee, apapun itu untuk sobat prestasi yang ada di kos-kosan, mungkin lagi pengen McD atau pengen apapun itu, nanti bisa hubungin saja Minpres, tapi harus nanya dulu pertanyaan terbaik, nanti akan mendapatkan hadiah. Oke, untuk yang kedua, bagaimana sih Kak caranya untuk membangun kolaborasi dan semangat juara yang sama dalam timnya? Gimana sih caranya kita membangun kekompakan tim kita untuk Pimnas di presentasi nanti Kak? Boleh dari Kak kelas dulu? Iya, untuk tips dan triknya, yang pertama itu kalau saya dulu sama tim itu, kita itu kayak keluarga kecil ya. Jadi kita itu memberikan nama. Jadi kami itu punya namanya Stallion. Jadi Stallion itu nama kuda kita itu, kita harapkan kita berlari cepat untuk mendapatkan prestasi. Jadi kita punya tim yang alhamdulillah kompak, kita makan bersama, terus kita sedih bersama, kemudian kita juga pernah berantem sampai nangis-nangisan, kemudian kita juga sampai bisa ketawa-ketawa. Itu yang semakin mempererat kita. Jadi memang tidak tumbuh tiba-tiba. Kita dari 6 bulan, tidak hanya 6 bulan itu, tapi sebelumnya kami harus menaruh kepercayaan kepada tim.
Jadi kita sama-sama dari awal kita tahu background kita itu ingin satu tujuan, yaitu ingin berprestasi, kemudian ingin membawa nama universitas, mengharumkan nama universitas di jenjang yang lebih baik, contoh di kompetisi seperti PIMNAS itu. Jadi kita di situ punya visi yang sama, kita melalui proses yang sama, sehingga tiba-tiba kita sudah punya lingkungan yang sampai hari ini pun kami meskipun udah punya anak, udah punya keluarga sendiri, tapi kita masih aktif saling berkomunikasi, gimana kabarnya, kemudian gimana keadaannya, terus kita juga sering saling curhat dalam arti karir kita, terus kita saling minta saran dan saran-sarannya bagaimana seperti itu. Oke, jadi mungkin sebuah proses untuk kebersamaan timnya ya kayak tidak sesuatu yang instan. Ini mungkin tips dari kamu kelas bisa diterapkan nih ke timnya Sobat Prestasi masing-masing. Gimana ya caranya saya mungkin sebagai tim leadernya ya untuk membuat tim saya ini supaya kompak deh. Jadi berjalannya supaya beriringan bagaimana mungkin boleh nih ikutin tipsnya kamu kelas yang sudah berhasil akhirnya ya kayak berhasil dengan jangka panjang. Adit, boleh kasih tipsnya untuk biar timnya kompak? Oke, siap Kak Rizka. Aku dengerin Kak Muklas tadi cute banget ya, rasanya lucu gitu. Jadi kayak wow, so sweet banget apa timnya gitu. Ada nama timnya dan lain-lain. Dulu juga kita sama sih di awalnya itu selalu nentuin goals yang sama. Kemudian goals itu kita tulis di apa namanya? Di nama grup ya Mas Muklas, biasanya nama grup WA atau nama grup dulu 2013 apa mungkin generasi BBM mungkin ya, atau udah WA atau belum, saya kurang paham ya Pakai karena saya Facebook. pakai Facebook kan ya. Pakai Facebook ya ampun, itu kan lama juga ya. Sekarang dulu pakai WA, sekarang pakai WA dan namanya dan lain-lain. Dulu selain nama grup kita emang sering kumpul bareng sih, nyari waktu. Dulu tuh saya satu tim itu timnya sibuk semua Kak Rizka, jadi kayak pejabat-pejabat kampus lah mungkin bilangnya ya. Itu ngaturnya susah minta ampun ya. Syukurnya saya ya yang paling tua gitu kan. Jadi kadang mungkin di tim teman-teman ada yang paling tua ya, kita harus lebih mengayomi satu tim, lebih apa ya namanya, kamu kenapa, lebih sering nanya, lebih sering apa yang bisa kita bantu dan lain-lain. Itu dia pengalaman yang saya dapetin. Mungkin tips yang terakhir, kalau memang teman-teman mau bangun kolaborasi di satu timnya, selain yang pertama komitmen, yang kedua kita bisa yang mengayomi, yang ketiga jangan hanya jadi teman ketika kerja aja. Kayak tadi kata Mas Muklas, jadi teman, jadi partner itu ketika susah juga, ketika sedih, ketika lagi ada masalah. Jadi bisa saling sharing, saling cerita, saling, oh aku lagi sedih nih, ada yang ngebantuin aku gitu. Gitu Kak, mungkin saran dari aku Kak Rizka. Nggak jadi teman yang kalau datang ada nggak aja ya. Jadi harus ada di ya ibaratnya sebagai teman dekat lah ya, meskipun kita ada di sebuah proyek. Ini ada respon nih Kak ya. Susah juga sih Kak cari teman yang mau diajak PIMNAS. Nah ini nanti mungkin ini jadi pertanyaan juga nih, gimana cara ngajak teman-teman buat jadi tim kita. Oke, nanti ini next one sih. Boleh dari Kak Cynthia, gimana nih caranya biar timnya Kak Cynthia kompak? Oke, ya jadi kalau tim kita waktu itu memang udah lama temenan, jadi satu kelas, terus satu pelayanan kampus juga, jadi istilahnya teman-teman yang sefrekuensi sih, itu kuncinya buat dapat membangun tim yang solid seperti itu. Dan untuk perjalanannya nanti untuk membangun tim yang saling membangun, saling mendukung itu perlu sikap yang lebih terbuka satu sama lain, karena berdasarkan pembelajaran juga dari pengalaman-pengalaman kemarin itu, jadi kalau ada masalah-masalah apapun itu boleh diceritakan supaya bisa cari jalan keluarnya sama-sama. Jadi kuncinya adalah diam itu bukan emas sih dalam tim. Ya mungkin kita sering dengar ya diam itu emas, tapi kalau dalam tim actually diam itu bukan emas. Jadi selalu dikomunikasikan hal-hal yang perlu dikomunikasikan supaya semakin solid. Oke,
diam itu bukan emas ya, teman-teman. Ya, saya suka Dalam nih tim. uh, Iya. quote sore kali ini di dalam tim, diam itu bukan emas. Oke, ini mungkin, nah ini tips lagi nih bagi sobat prestasi untuk membuat timsnya kompak. Nah, aduh ini pertanyaan banyak banget, ini harus dibacain semuanya nih Kak ya. Ada, oke, ini kita baca Q&A ya kayak ada yang bertanya apa sih manfaat PKM bagi mahasiswa. Nah ini sebenarnya jawabannya banyak dari sisi program PKM-nya sendiri, tapi kita lebih diskusi dari sisi mahasiswanya. Ini bisa langsung di impact-nya adalah ini yang sedang dirasakan oleh sobat kakak-kakak di sini semuanya sobat prestasi. Mungkin dari kamu kelas nih yang lebih sudah perjalanan panjang mendapatkan impact-nya dari Pimnas ini Kak, dari riset PKM-nya ini. Iya Kak, alhamdulillah saya banyak banget ya manfaat dari Pimnas ini. Pas ketemu teman baru khususnya, saya nggak ketemu hanya dari universitas saja. Jadi di universitas itu kan biasanya kita dikumpulkan dalam satu session, kita nginep di sebuah hotel. Nah, di situ semua dari fakultas kita berkumpul. Nah, kita di situ juga punya teman, punya teman ke kedokteran, dan punya ke teknik dan lain-lain. Sampai teman saya pun dapat pacar, dapat calon istri dari Pimnas gitu loh. Karena dijodoh di tempat itu gitu. Terus kemudian waktu di Pimnasnya kita juga bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari segala universitas. Di situ saya berkenalan dengan teman dari ITS, kemudian saya berkenalan dari teman dari UI, UGM. Jadi ketika teman-teman nanti masuk ke Pimnas secara offline dulu, saya di offline di Mataram, itu saya menggandeng teman-teman itu dari segala universitas. Saya kenalan, oh dari universitas mana, dari daerah mana. Jadi di situ saya ada keunggulan. Jadi kalau kemana-mana saya nggak perlu nyari tempat tinggal kontak aja teman. Hey bro, di mana kondisinya? Oh di masih di Jogja nggak? Aku nginep ya di tempat kamu. Jadi itu salah satu keunggulan, kita punya banyak teman di mana-mana. Setelah lulus pun saya juga dapat banyak advantage ya. Salah satunya saya bisa cari informasi beasiswa, kemudian saya juga mendapatkan project-project dari teman-teman. Ini ada project nih tentang peternakan untuk melatih peternak di daerah ini, tolong bisa nggak gabung ke program kita. Terus alhamdulillah dapat project itu, kita gabung ke daerah itu, terus melatih peternak-peternak di sana. Disitulah koneksi. Jadi kalau kata Ridwan Kamil itu networking is everything. Itulah yang paling penting dalam Pimnas ini menurut saya, seperti itu. Ya. Oke, network everything. Jadi Pimnas itu tidak hanya menemukan sebuah riset, tapi bisa menemukan sebuah jodoh. Wah, ini menarik sekali. Ini pasti sobat prestasi semuanya nanti yang jomblo pada kanan kiri nih Kak. Oke, jadi manfaatnya sangat panjang sekali. Saya suka dengan kalimatnya relasi adalah segalanya. Relation is everything ya Kak ya. Wah, luar biasa. Oke, dari Kak Aditya mungkin boleh. Yang apa yang didapatkan setelah Pimnas ya Kak Rizka ya, bener ya. Dengar apa kata Mas Muklas tadi berkaitan dengan ada yang dapat jodoh, saya jadi ingat ya teman saya, dia ke Pimnas juga pengen cari jodoh ya. Akhirnya Pimnas itu bukan pekan ilmiah mahasiswa nasional, tapi jadi mencari mantu nasional. Nah jadi banyak banget ya teman-teman yang jadinya pekan mencari mantu nasional nih untuk di Pimnas. Tapi lebih dari itu sebenarnya benar ya, relasi itu yang paling utama. Walaupun saya belum selama Mas Muklas ya sebenarnya, mungkin masih seumur jagung. Tapi relasi kami misalnya di Ikatan Alumni Pimnas aja deh. Di sekarang kita Alumni Pimnas kan ada wadahnya Ikatan Alumni Pimnas. Relasinya benar-benar seluruh Indonesia. Selain dengan teman-teman alumni, relasi kita juga dengan Dewan Juri. Bahkan kemarin kita punya relasi ke Belmawa. Nah itu kita gunakan untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan gagasan-gagasan teman-teman alumni. Saya pikir relasi yang
didapat di Pimnas itu kadang jauh lebih berharga gitu, dan sangat berharga, bahkan sama berharganya dengan meraih medal gitu. Nah, ini yang saya pikir ketika kita ikut Pimnas jangan hanya ngejar medali itu harus gitu, tapi ngejar relasi juga sama harusnya. Jadi bareng-bareng lah, jangan kelewatan momen untuk dapat banyak relasi. Nah, itu pengalaman saya dari Pimnas sampai pascanya sekarang. Selain dari peluang-peluang yang ada, saya nganggap relasi untuk bisa memperjuangkan misalnya ide teman-teman dan gagasan sampai bisa dapat channel ke Belmawa, itu pengalaman yang menurut aku tidak ternilai sih, Kak Rizka. Oke, jadi nanti Sobat Presisi semuanya nih, dari kata Kak Adit nih, nanti kalau lomba jangan fokus hanya pada kompetisinya, jangan hanya fokus pada medalinya, tapi kalian juga harus pada fokus untuk relasinya. Cari teman sebanyak mungkin dan buka peluang kolaborasi seluas mungkin juga ya, Kak ya. Bener Oke, banget, Kak Rizka. selanjutnya mungkin dari Kak Cynthia boleh. Iya, jadi setuju sih dengan yang sudah disampaikan sama Kak Muklas dan Kak Adit. Dan itu juga berasa untuk aku karena untuk kegiatan-kegiatan yang aku lagi aktif saat ini dalam kegiatan volunteer itu sebenarnya tim-tim di dalam volunteer-volunteer ini ya banyak kan dari teman-teman alumni Pimnas. Jadi mungkin karena sefrekuensi ya dan punya value yang sama untuk mau belajar, mau mengembangkan diri dan memberi dampak. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat berharga dan uh, orang-orang yang cocok untuk jadi teman seperjalanan untuk perjalanan yang panjang. Di dalamnya ada proses untuk saling belajar dan mengembangkan diri. Jadi penting untuk terus menjaga relasi dengan teman-teman, apalagi mungkin yang saat ini udah alumni Pimnas ataupun yang lagi persiapan untuk ke Pimnas 35 nanti, pasti akan ketemu dengan banyak orang, jadi tetap bangun relasi yang baik, seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Itu mungkin ya Sobat Prestasi semuanya. Intinya kalian harus membuka peluang kolaborasi dan relasi seluas mungkin dan sebanyak mungkin. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin bisa itu mungkin jadi teman kita, bisa teman hidup kita, bisa teman kerja untuk kita ke depannya, itu bisa jadi ya Kak ya. Ini ada pertanyaan yang bagus nih Kak dari @Megi Permata Bunda. Kenapa harus perihal juara Kak? Bukankah lewat lomba itu banyak hal yang lain selain juara? Bagaimana cara mengubah mindset ini Kak? Maksudnya fokus ke pengerjaannya aja dulu Kak. Nah ini mungkin bisa kita relate-kan dengan Pimnas ya Kak ya. Apakah Pimnas itu harus fokus kepada titik akhirnya, puncaknya atau prestasinya? Apakah kita tidak bisa fokus pada prosesnya? Mungkin dari Kak Muklas boleh dijelaskan Kak hal ini. Ya benar kata Kak Megi. Jadi ya memang kita juga jangan sampai fokus pada juaranya. Kita lakukan aja yang terbaik selama proses itu. Jadi selama saya PKMT, kemudian juga praktikum. Jadi saya juga kerjasama dengan anak teknik, kemudian anak elektro, kemudian sama teman peternakan sendiri. Jadi di peternakan itu kan juga praktikumnya sangat banyak sekali. Ya memang berat sekali untuk bergerak gitu, kemudian untuk melakukan kegiatan. Tapi kita nikmati, kita bisa bercanda-canda waktu ke peternak, kemudian menjelaskan alat-alat yang kita buat. Terus kita bisa yang paling menyenangkan waktu itu adalah ketika kita malam-malam kumpul-kumpul dengan peternak, minum kopi sambil makan gorengan, kita ngobrol tentang peternakan. Terus apa sih masalah yang ada, kemudian apa sih solusi yang bisa kita terapkan. Terus kemudian ketika kita menawarkan solusi itu adalah hal yang luar biasa gitu yang kita dapatkan. Hingga sampai saat ini pun ada adik kelas saya yang dulu awalnya kita buat mesin penyamakan kulit dan diteruskan oleh adik kelas saya, sampai sekarang
mengembangkan peternakan itu menjadi peternakan kelinci terbesar di Batu. Itulah yang menyebabkan kami sebenarnya juara itu hanya bonus, tapi ini adalah kesempatan kita untuk berkarya, kemudian kita bisa menerapkannya dan bermanfaat kepada masyarakat di sekitar seperti itu. Itulah yang nanti teman-teman akan tidak bisa terbayarkan meskipun kita kalah di Timnas, tapi ketika kita bisa berarti di hadapan masyarakat, ilmu kita bisa berarti, itu adalah juara yang sesungguhnya seperti itu. Oke, luar biasa. Kamu kelas BTW ini juga Pimnasnya ada di Malang loh Kak. Dulu zamannya kamu kelas di Malang juga ya Kak ya. Ini Di Mataram nggak mungkin waktu tipsnya saya dari dulu. Oh di Mataram, sorry. Oh di Mataram jauh. Oh jauh ya. Sekarang maksudnya di luar Jawa. Sekarang di Jawa ya. Malang Mataram kirain deket. Oke, mohon maaf. Oke, ini ada terima kasih Kak Bukas atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ajumadil VR. Jika kita sudah punya ide, tapi bagaimana caranya mencari orang yang bisa satu tim sama kita, mungkin dari luar fakultas. Nah, ini boleh dijawab oleh Kak Cynthia. Gimana sih cara Oke, kita jadi menyatukan orang dari luar fakultas untuk satu visi dengan ide kita? Oke. Jadi yang pertama supaya bisa ada koneksi, tentunya kita perlu sampaikan juga ide kita seperti apa, dan kemudian ya sambil juga kita lihat eh, orang-orang seperti apa yang kira-kira cocok untuk eh, topik yang mau diangkat. Nah, misalnya mau angkat tentang waktu itu contohnya tim kita angkat tentang senyawa sekunder, jadi akan cocok untuk teman-teman yang asalnya dari FMIPA, seperti dari farmasi, dari biologi. Jadi itu juga kayaknya perlu untuk dipikirkan supaya bidangnya relevan dan lebih akan memudahkan teman-teman nanti ketika mengerjakan proposal penelitian sampai nanti ke PIMNAS seperti itu. Jadi latar belakang dari studi itu juga cukup membantu untuk membangun tim yang baik seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga jawabannya bisa membantu sobat presisi semuanya. Dia kalau boleh tahu, mungkin dari Kak Cynthia sendiri ada nggak sih tips untuk sobat presisi semuanya membuat poster supaya bisa mendapatkan medali emas di Pimnas ini? Oke. Ya, jadi kalau untuk poster ya kebetulan juga tim kita waktu di Timnas 33 itu mendapat medali emas kategori poster. Jadi ya di sini saya bisa sharing dari pengalaman waktu itu. Jadi untuk poster itu sendiri ya teman-teman kalau mungkin belum terlalu expert dalam desain, teman-teman juga bisa untuk belajar dari orang-orang yang lebih ahli, lebih expert ya untuk bagian desain, ya teman-teman bisa belajar dari mereka. Waktu itu kita juga banyak belajar, ya tim kita bertiga semuanya banyak belajar untuk bagaimana cara mendesain poster dengan baik. Ini bantuan dari ada seorang kakak tingkat, dia itu memang expert di bagian desain. Jadi ya it's okay buat belajar dari orang yang lebih tahu. Di situ kita bisa belajar hal baru seperti itu. Dan ini juga berdasarkan pengamatan aja sih Kak. Iya. Nah, ya Oke, satu kita bisa. lagi kalau untuk Mm-mm. oke, ya. Kalau untuk poster ini saran saya aja, teman-teman bisa prefer ke warna-warna yang menarik seperti itu, ya warna-warna yang masih relevan juga dengan topik PKM yang teman-teman angkat. Nah, misalnya waktu itu tim kita tentang ekstraksi daun pangi, jadi kita pilih warna dasarnya waktu itu warna dasar hijau daun, hijau tua seperti itu. Dan waktu itu kebanyakan tim-tim yang lain itu menggunakan warna-warna yang netral kayak kebanyakan warna putih seperti itu. Jadi agak kurang untuk padu-padan warna. Nah, tapi selain itu diperhatikan juga untuk hal-hal seperti panduan, ada ketentuan-ketentuan juga kan untuk poster, jadi itu diperhatikan dengan baik seperti sebelum-sebelumnya. Seperti itu, Kak. Oke, jadi kita harus memberikan identitas visual sesuai dengan riset kita ya, Kak ya. Jadi Iya. dari jauh itu
lihat wah apa ya, kalau hijau tandanya apa, kalau kuning tandanya apa, seperti itu ya Kak ya. Oke baik, terima kasih dari Kak Cynthia. Ini dari untuk Kak Muklas dan Kak Aditya, ada nggak sih ini tipsnya, kalau tadi poster ini tips untuk sobat prestasi mempersiapkan presentasi yang baik untuk presentasi di Pimnas nanti, apa sih Kak, apa yang harus disiapkan, baik itu paparannya bagaimana, ada tipsnya nggak? Boleh dari kamu Muklas terlebih dahulu. Oke, Kak. Jadi ya latihan ya. Jadi latihan sebanyak-banyak. Jadi saya dulu revisi itu nggak terhitung. Jadi pagi kita banyak udah mempersiapkan, sudah menurut kami udah prosesnya udah oke. Terus kita konsultasikan ke dosen. Jadi kita ada kelas gitu. Jadi nanti para juara Pimnas itu bakal ngisi kelas-kelas tersebut. Terus kita konsultasikan, oh ini nggak gini-gini, kita revisi lagi. Nanti kita latihan lagi, kemudian revisi lagi, latihan lagi, terus sampai seperti itu sampai 3 hari. Kemudian kita nanti menemukan pola yang menurut kita cocok. Oh ini cocoknya seperti ini. Jadi ya banyak-banyak berlatih. Kemudian kalau bisa sih kita punya banyak relasi kakak-kakak tingkat yang sudah pernah ke Pimnas ya. Terus kemudian disitulah nanti banyak saran-saran, karena banyak sekali ada yang di Pimnas itu ada yang pakai pakai ini ya, pantun, kemudian ada pakai drama. Sampai dulu tuh ada drama dia buat alat untuk kecurian motor, terus ada tolong aku kemalingan gitu. Jadi ada drama-drama seperti itu, yaitu tergantung kita nanti maunya seperti apa posisi untuk mempresentasikan diri kita. Jadi tergantung dari kita maunya seperti. Jadi contohnya juga tampil beda daripada yang lain. Nanti kalau kita sudah tampil beda, mungkin itu akan engaging juri Menarik. untuk lebih memperhatikan kita seperti itu. Oke. Jadi kita bisa telling story juga ya untuk mempresentasikan apa yang akan kita sampaikan sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin. Bisa menyampaikan dengan drama, mungkin bisa sambil nyanyi, mungkin dia kayak ada ada yang pantun, mungkin nanti sobat presentasi semuanya kreatif lagi sambil nari-nari bisa jadi gitu ya kayak kalau tapi dengan notes itu menunjang atau merepresentasikan tentang risetnya ya Kak ya. Jangan out of context juga nih sobat presisi semuanya. Oke, terima kasih kamu kelas. Dari Kak Aditya, tipsnya untuk present nanti. Kalau dari aku untuk presentasi mungkin tadi secara presentasinya udah dari kamu kelas. Kalau dari aku mungkin dari PowerPoint-nya ya, teman-teman jangan lupa untuk pahami proposalnya apa yang udah ditulis di situ, poin-poinnya itu udah ditulis, kemudian nanti silahkan dimasukkan dalam PowerPoint. Ingat, PowerPoint itu poin yang memiliki kekuatan gitu, poin-poin yang memiliki kekuatan, bukan paragraf atau kalimat-kalimat yang asal copy paste kemudian dimasukkan, tapi poin-poin yang dia itu punya kekuatan. Saya pikir teman-teman udah paham, dan jangan lupa kalau ini kan offline ya, offline jadi kan tidak terganggu sama jaringan, bisa menggunakan kayak slideshow ataupun misalnya animasi-animasi yang cocok di PPT teman-teman, dan itu akan sangat menarik kalau saya bilang, karena seperti kita storytelling, karena intinya presentasi itu storytelling, menceritakan kembali hasil riset yang ada di laporan kita gitu loh. Nah, tapi dengan tampilan PPT yang menarik, tampilan PPT yang bagus, tampilan PPT yang benar-benar seperti bercerita. Dan mungkin tambahan satu lagi di sesi tanya jawab nih. Tadi kan udah secara konten PPT ya. Kemudian di sesi tanya jawab, teman-teman jangan lupa juga latihan sesi tanya jawab. Dibagi, si ketua menjawab apa, yang kedua jawab apa, 3, 4, 5 itu jawab apa, itu udah harus disiapin tuh dari sekarang untuk tanya jawabnya. Jangan tiba-tiba pokoknya yang tahu jawab lah. Jangan kayak gitu, tapi udah dibagi gitu. Tapi udah dibagi, dan walaupun udah dibagi, semuanya tetap harus belajar semua materi gitu. Bukan saya materi A, materi B, yang ini materi C, yang itu. Saya tetap harus belajar materi A, B, C, D, E gitu. Nah, jadi semuanya tetap harus belajar. Cuma nanti bagian jawabnya itu beda-beda. Nah, itu bakalan ngebantu teman-teman. Dan cara ngejawab itu bukan jadi gini dan lain-lain, tapi tetap harus ngejawab dengan tegas. Ngejawabnya itu kayak lagi presentasi juga. Baiklah Dewan Juri tentang hal ini jawabannya misalnya gini-gini gitu. Jadi tegas, lugas, dan on point. Itu sih mungkin Kak Rizka.
Terima kasih Kak, ini wah luar biasa sekali, udah lengkap ini, paket lengkap komplit ini dari Kak Cynthia, dari tadi posternya, dari Kak Mulkas, dari cara untuk kita present, dan ini dari Kak Adit PPT-nya nanti seperti apa. Dan saya setuju sekali nih Sobat Presisi semuanya, nanti jangan menyajikan sebuah bacaan dan baca, karena namanya PowerPoint, point of the point ya Kak ya. Nanti yang disampaikan poinnya dan kita harus bisa menjelaskan dengan lugas, tegas, dan menjawab. Dan ini menjawabnya harus dipersiapkan juga nih teman-teman semuanya. Jangan sampai kalian tidak berlatih untuk mengantisipasi pertanyaan yang ditanyakan oleh dewan juri. Oh, ternyata seperti itu caranya menang PIMNAS, saya baru tahu. Oke, Kak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan nih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, ini tidak terasa kita sudah hampir 45 menit. Sama, tidak terasa ini waktunya. Bagaimana cara kita menikmati perjuangan di PIMNAS, Kak? Dan ini sebuah perjalanan yang bermakna bagi hidup kita. Mungkin boleh dari kamu Kas terlebih dahulu. Ya, jadikan PIMNAS ini bukan hanya sebagai ajang untuk berkompetisi, tapi jadikan ajang untuk kita, untuk media berbagi. Jadi kalau saya punya moto itu, berkarya membuatmu berharga, berbagi membuatmu berarti. Berarti dengan PIMNAS ini kita bisa berkarya untuk bisa menjadikan kita lebih berharga, dan jadikan PKM dan PIMNAS ini kita menjadikan media untuk berbagi ilmu, pengetahuan kepada masyarakat, sehingga kita menjadi lebih berarti sebagai manusia yang berarti seperti itu. Wah, luar biasa. Berkarya lebih berharga, berbagi lebih berarti ya Kak ya? Ya, Wah, ini berkarya banyak buat dari menjadikanmu berharga, berbagi untuk menjadi berarti. Berkarya menjadikan berharga, berbagi lebih menjadi berarti. Oke, ini quotes-nya banyak nih Sobat Presi semuanya, boleh nanti dicatat nih. Dari Kak Adit sendiri boleh Kak? Oke. Siap Kak Rizka. Mungkin quotes-nya tadi bener ya, aku sepakat banget sama quotes-nya Kak Muklas, itu keren banget. Tapi kalau aku pengen ngejak untuk berfilosofis aja sih. Ada satu filosofis yang teman-teman Ikatan Alumni PIMNAS tuh selalu pegang, aku dan selalu sampaikan berkali-kali ke mereka. Dan ini juga filosofis dari pendiri PKM ya, para pendiri PKM, bahwa harapan dari adanya PKM dan juga PIMNAS itu adalah para alumni itu bisa menjadi atau bisa memaknai prosesnya itu seindah proses mekarnya teratai ungu gitu. Menjadikan karya-karya intelektual kita semua itu sebegitu bermanfaat bagi sekitar kita. Asal teman-teman tahu, teratai itu tumbuh di daerah yang genangannya itu kotor, kolamnya itu kotor. Tapi ketika dia tumbuh, dia muncul dari bawah, dia tumbuh, kemudian dia mekar di tengah malam ketika orang-orang nggak ngelihat, dan ketika pagi orang melihat dia mekar, lahan ataupun kolam yang kotor itu menjadi seindah dan semerbak itu gitu. Makanya semoga proses teman-teman di PIMNAS itu dimaknailah sebagai proses mekarnya teratai gitu. Jadi mekarlah sesuai waktunya teman-teman, mekar dan jadilah indah buat sekitarnya. Artinya jadilah manfaat buat sekitarnya dengan karya-karya intelektual kita. Itu ya. Terima kasih dari Kak Adit. Jadi Sobat Presi semuanya, kita harus ingat filosofi bunga teratai. Ini luar biasa sekali. Boleh langsung lanjut dari Kak Cynthia. Halo Kak Cynthia. Iya, halo, iya, ini terhubung. Oke, jadi kalau pesannya dari aku, ya teman-teman tetap nikmati untuk prosesnya, dan itu semua yang teman-teman jalani, itu semua akan menjadi pelajaran berharga. Bahkan di saat masa-masa yang katanya struggle, itu akan jadi kenangan yang sweet untuk dikenang nanti. Jadi tetap hargai untuk setiap momen dan proses yang dilalui, seperti itu. Oke, terima kasih
Kak Cynthia. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak, ini mungkin krusial juga. Ada tadi saya sekilas baca, apakah kostum itu juga akan mempengaruhi saat kita presentasi? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Adit. Oke, siap. Yang penting tidak lebay ya kalau saya bilang. Maksudnya kan yang wajib itu menggunakan jas alma mater ya. Jas alma mater itu harus dan wajib. Biasanya teman-teman kami itu yang misalnya penelitian di pertanian, dia itu pakai caping misalnya. Nah, penelitian saya kemarin itu tentang kejawen. Saya pakai apa sih? Belangkon gitu ya. Nah, itu nanti disesuaikan mungkin hanya kostum tambahan aja, nggak usah terlalu ribet. Maksudnya tetap pakaiannya seperti biasa, rapi dan juga menggunakan jas. Mungkin boleh pakai kostum tambahan, misalnya tadi itu ya caping, kemudian juga belangkon disesuaikan. Jangan terlalu lebih, mungkin satu tambahan itu udah cukup, satu dua tambahan. Itu ya mungkin saran dari saya Kak Rizka. Oke, jadi kostum dan penampilan itu juga penting ya kayak, tapi asal jangan berlebihan, taat aturan, sopan, rapi dan wangi. Kan itu juga mempengaruhi energi kita, semangat kita dalam presentasi. Nah, untuk yang terakhir boleh nih Kak kita mungkin dari kamu kelas, Kak Adit, Kak Cynthia berikan boleh semangat, berikan semangat untuk sobat presentasi semuanya yang akan mengikuti PIMNAS 35. Mungkin dari Kak Cynthia terlebih dahulu. Berikan semangat untuk sobat presentasi semuanya. Oke, jadi buat teman-teman yang saat ini lagi persiapan menuju PIMNAS 35, pesannya persiapkan diri kalian dengan matang sambil tetap menikmati prosesnya. Dan sebagai reminder juga bahwa nggak ada hasil yang perfect, yang penting kita tetap berusaha melakukan yang terbaik. So, the last, do your best and let God do the rest. Ya, mungkin itu dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cynthia, semangatnya. Nih Sobat Prestasi harus semangat karena udah disemangatin Kak Cynthia. Semoga nanti semuanya bisa mendapatkan medali emas bidang poster. Di semuanya menang ya. Ya. Selanjutnya mungkin dari Ya, Halo, pesan kamu dari kelas. saya semangat ya. Pesan dari saya semangat buat teman-teman yang akan ke PIMNAS. Saya dengar dari ke Malang ya Kak. Jadi nikmati kota Malang, kemudian enjoy, kemudian jangan terlalu kompetitif, banyak-banyak relasi, dan semoga ilmunya semakin bermanfaat ke depannya. Oke, amin. Oke, terima kasih semangatnya kamu kelas. Semoga nanti Sobat Prestasi semuanya after PIMNAS juga bisa mengikuti jejak karir kesuksesnya kamu kelas nih Kak. Oke, untuk yang terakhir dari Kak Adit, dari Ketua Alumni PIMNAS nih. Ayo berikan semangatnya. Semangat buat teman-teman semuanya sampai ke PIMNAS nanti. Yang paling penting jangan lupa untuk minta doa orang tua dan orang terdekat kalian. Ya, itu penting banget karena percuma kalau misalnya usahanya udah keras-keras tapi orang tuanya nggak ngedoain atau nggak ridho kan nggak enak ya. Jadi minta doa kedua orang tua, kemudian selalu usaha yang terbaik karena praktis itu bukan make perfect tapi praktis itu make improvement. Yang penting teman-teman udah ngelakuin yang terbaik, udah berjuang, ya sisanya kayak kata Kak Cynthia, let's God do the rest. Nah, jadi jangan pernah menyerah apapun nanti hasilnya. Pokoknya intinya lakuin yang terbaik. Kasih versi terbaik dari diri kalian semaksimal mungkin. Jangan kasih 50, jangan kasih 70, kasih yang 1000. Ya, kasih yang 1000, kalau bisa lebih dari 1000 tuh dikasih semuanya deh. Gitu ya semuanya. Sampai ketemu di PIMNAS ya, sampai ketemu di PIMNAS, dan kalau udah ketemu di PIMNAS, selamat menjadi alumni. Semoga bisa kontribusi dan berkolaborasi buat teman-teman yang lainnya. Itu dari saya Kak Rizka. Terima kasih. Semangat semua. Adit nanti dari PIMNAS yang ke-35 ini ya Kak ya? Ya, saya nanti datang di PIMNAS ke-35 Kak. Mungkin sedikit info ya Kak Rizka. Nanti di PIMNAS ke-35 itu akan ada kuliah umum teman-teman yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Layanan Pendidikan Kemendikbud. By the way, beliau itu adalah alumni PIMNAS yang pertama di IPB Dramaga tahun 1990.
Jadi yang akan mengisi kuliah umumnya adalah alumni PIMNAS yang pertama. Pastikan teman-teman ya hadir dan ikuti terus perkembangannya di Instagram alumni PIMNAS. Sampai ketemu di Malang. Oke, sampai ketemu juga Kak Adit dengan saya di Malang. Mungkin Siap Kak Rizka. Malang, kamu kelas Kamu kelas saya pulang. Ayo kita Pengennya, ke Indonesia Kak. lagi. Tapi sana ada. Mungkin next ke PIMNAS yang entah keberapa, kamu kelas bisa menjadi narasumber yang inspiratif untuk sobat prestasi semuanya ya Kak ya. Oke, terima kasih Ut atas waktunya dan sharingnya sore hari ini, sangat luar biasa sekali dan sangat menginspiratif tentunya. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat untuk sobat prestasi semuanya, dan semoga di PIMNAS 35 sobat prestasi semuanya mendapatkan hasil yang terbaik dengan usaha yang semaksimal mungkin, 100%, 1000%, 10.000%, apapun tenaga yang kalian punya, kerahkan semuanya. Oke, terima kasih Kak Cynthia dari Manado, kamu kelas dari Korea, wow, kali Korea, annyeong. Dan Kak Adi dari Jogja, ya kah? Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di PIMNAS ke-35. Sobat prestasi semuanya. Sampai jumpa semuanya. Sarangheo kalau bahasa Koreanya. Sampai ketemu. Makasih kamu kelas Kak Cynthia, Kak Rizka. Ya, thank you semuanya, thank you. Thank you.